Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Amin. Saya bisa sembuh, teman-teman insya Allah pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis dengan topik takut berjalan goyang seperti gempa karena asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini ya, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah teman-teman, jadi topik kita kali ini yaitu takut berjalan, badan goyang seperti kena gempa karena asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis. Topik ini juga sebagai jawaban ya atas komen para subscriber setia ya yang menanyakan seputar tentang ini. Baiklah, jadi kita mulai saja ya. Badan goyang ya, seperti ada gempa. Ini memang salah satu sensasi ya, sensasi dari 1001 rasa sensasi karena asam lambung, gut, anxiety, psikosomatis. Dan ini betul-betul memang ya dahsyat lah, menakutkan. Nah dulu ini saya juga mengalami seperti itu. Jadi pas waktu berdiri ya terutama ya. Nah berdiri ini terasa sekali. Jadi seperti goyang kanan kiri gitu. Seperti ada gempa, betul seperti itu. Nah setelah saya tanyakan kepada orang di sekitar kita, mereka tidak merasakan, tidak ada apa-apa gitu. Tapi saya seperti mau jatuh, goyang-goyang seperti itu. Dan itu sering terjadi seperti itu. Dan kadang tiba-tiba, jadi tiba-tiba ya memang sih rasa kita karena sedang mengalami penderitaan seperti rasa lemes, tidak berdaya, pusing-pusing itu biasa. Nah, tapi biasanya eh, goyang ini tidak mesti muncul. Nah, pada saat itu kebetulan pernah sering muncul seperti itu. Nah, itu saya juga sempat bingung juga, bingung kemudian ini apa yang menyebabkan ya. Nah, kemudian waktu itu saya ke dokter juga, saya konsultasikan, terus kata dokter mungkin pengaruh kolesterol ya, katanya mungkin kolesterolnya tinggi. Nah, kemudian saya cek kolesterolnya ternyata normal gitu. Nah, tapi masih goyang-goyang seperti itu. Ya itulah sensasi daripada asam lambung ini. Nah, yang lebih penting lagi kita harus mempelajari ya, kita pelajari sebabnya dari apa, kemudian solusinya bagaimana. Ini yang penting supaya kita bisa keluar dari penderitaan seperti itu. Nah, ini
kalau sebabnya itu ini memang ada dua hal pokok ya, yaitu karena penderitaan asam lambung, ketidaksensitif psikosomatis itu penderitaan yang bersifat fisik juga bersifat psikis. Nah, ini yang bersifat fisik itu juga ada sebabnya, kemudian yang bersifat psikis juga ada sebabnya. Nah, ini yang akan saya jelaskan ya. Nah, yang pertama sebab yang disebabkan oleh sebab fisik ya. Sebab fisik ini karena memang kekurangan nutrisi ya, kekurangan cairan ya, nutrisi seperti vitamin-vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Karena memang kita sedang ada gangguan, untuk makan itu biasanya agak sulit lah ya, ibaratnya makan itu serba salah. Nah, akhirnya makan dengan volume yang sangat sedikit, termasuk minum juga biasanya kurang. Nah, ketika seperti itu maka tubuh ini menjadi kurang asupan tentang gizi, vitamin, nutrisi-nutrisi lain yang dibutuhkan, termasuk gula darah itu kadang menurun. Nah, karena menurun sehingga kurang terpenuhi, maka menimbulkan sensasi yang yaitu bermacam-macam ya, termasuk tubuh itu kalau untuk berjalan goyang seperti ada gempa. Nah, sehingga untuk setelah merasakan sekali seperti itu akhirnya menjadi trauma secara psikis ya, trauma kalau mau jalan itu takut apa? Takut goyang seperti tadi itu. Nah, itu termasuk salah satu secara psikisnya trauma juga. Traumanya disebabkan dari karena pernah merasakan gitu, tapi untuk orang-orang yang belum pernah merasakan penderitaan ini kadang kita bercerita aja seperti kayak tidak percaya itu karena memang belum merasakan. Tapi saya paham betul ya kepada teman-teman yang sedang mengalami, karena saya juga sudah pernah mengalami. Itu memang luar biasa menakutkan itu. Oke teman-teman, nah jadi untuk cara mengatasi yang pertama yang hubungannya dengan nutrisi supaya terpenuhi, vitamin, kemudian cairan di dalam tubuh, maka solusinya kita penuhi makan dan minum ya, penuhi makan dan minum. Jadi untuk minum ya, untuk minum itu ya sesuai dengan anjuran ya, jadi itu minimal 8 gelas. Nah, itu dipenuhi saja. Syukur lebih dari itu lebih baik ya. Dulu kalau 8 gelas itu yang 4 gelas air putih biasa, kemudian yang 4 gelas itu manis gitu. Manis bisa air putih dikasih gula, itu lebih baik. Atau misalkan supaya tidak bosan dikasih teh juga nggak apa-apa, tapi tehnya jangan kental ya, jadi cuma hanya untuk rasa-rasa saja lah supaya tidak bosan. Itu hubungannya dengan cairan, karena ketika kita kurang cairan juga biasanya yang pertama pusing-pusing ya, tapi pusing ya bisa termasuk sempoyongan, juga termasuk goyang juga seperti gempa seperti itu. Nah, maka untuk cairan kita penuhi dulu. Ini untuk solusi yang secara fisik. Nah, kemudian selain itu makan yang cukup, terutama karbohidrat ya, karena ini untuk menambah tenaga ya. Karbohidrat seperti nasi lah, makan nasi saja. Nah, syukur sudah bisa agak banyak juga lebih bagus. Tapi kalau biasanya kalau saya dulu itu kalau makan banyak kan tambah begah. Nah, maka dari itu makannya porsinya kecil. Nah, jam makannya yang saya tambah, saya makan menjadi 5 kali sehari, itu contohnya begitu. Nah, selain itu juga penting juga ya, seperti buah
buah tapi ya yang tidak kontradiksi dengan lambung, contohnya buah-buah yang manis lah, yang tidak asam ya. Itu contohnya ya bisa pisang, bisa pepaya atau buah lain tapi yang manis, itu seperti itu. Nah, kemudian juga sayur juga penting juga. Nah, itu ambil sayur tapi yang lunak-lunak. Contohnya daunnya ya. Contohnya misalkan bayam ya, kita ambil daunnya saja, tulang-tulangnya tidak usah ikut dimasak seperti itu. Nah, itu untuk memenuhi secara fisiknya, teman-teman ya, secara fisiknya. Jadi minum cukup, makan juga cukup. Nah, setelah itu untuk melatih fisik kita harus bergerak. Kita harus bergerak supaya tidak goyang-goyang lagi ya, seperti ada gempa itu tadi ya. Nah, itu untuk gerak kadang sulit juga, karena apa? Saya juga mengalami bagaimana mau bisa gerak ya, bisa olahraga, wong untuk berdiri saja ini takut gitu. Berdiri, berjalan itu takut. Takutnya apa? Ya takutnya itu kalau dibawa jalan itu goyang seperti gempa gitu. Maka olahraga yang paling ringan yaitu jalan. Nah, dulu saya latihan berjalan hanya untuk bergerak itu hanya di dalam rumah. Itu saja masih lewat dekat tembok lah, sehingga bisa misalkan ada goyang, nah kita bisa pegangan seperti itu. Nah, untuk teman-teman ya sesuaikan dengan kondisi teman-teman. Ya kalau kondisinya memang masih lemah sekali, ya latihan jalan di rumah saja, di dalam ya. Di dalam rumah tidak apa-apa. Yang penting sudah ada gerak. Nah, nanti meningkat. Mungkin setelah itu agak enakan, nah keluar rumah di sekitar halaman rumah lah, di situ dulu. Nah, nanti sudah di situ agak enakan, hari berikutnya mungkin keluar ke jalan. Juga nggak usah jauh-jauh, paling 100 meter saja kembali lagi seperti itu. Karena kalau kita langsung melakukan secara maksimal, mungkin dipaksa, itu malah nanti hasilnya sebaliknya. Karena apa? Karena kecemasan itu juga semakin timbul juga gitu, semakin takut juga. Lagi pula untuk fisik ya, yang namanya orang sedang terkena asam lambung, gerd anxiety, psikosomatis, itu secara energi itu betul-betul kehabisan. Kehabisan karena apa? Yaitu pertama dari nutrisi, gula darah mungkin itu juga kurang, sehingga tidak bertenaga. Melakukan gerak sedikit saja, jalan sedikit itu sudah ngos-ngosan, rasanya sudah capek banget, itu seperti itu. Nah, maka dari itu untuk jalan itu semampunya dulu, yang penting jalan lah. Usahakan ya pagi kita jalan sekitar setengah jam, nah nanti sore jalan sekitar setengah jam lagi. Itu rutin seperti itu ya, nanti sehingga nanti fisik akan sedikit demi sedikit terbangun itu. Oke, kemudian selanjutnya ini yang hubungannya dengan masalah psikis ya. Kenapa terjadi ini goyang seperti gempa? Sebenarnya juga secara psikis kita sedang cemas ya, sedang cemas, kadang berpikirnya banyak yang negatif. Berpikir tentang apa? Ya tentang kondisi kita. Jadi tentang kondisi kita yang setelah muncul GERD itu sensasinya banyak sekali, sehingga yang selalu terpikirkan itu tentang kondisi kita. Nah, yang dipikirkan itu kondisi-kondisi yang menakutkan gitu. Nah, maka dari itu yang ujung-ujungnya sampai dengan kita takut mati lah, misalkan seperti itu. Nah, semakin pikiran itu masih berpikir negatif seperti itu, nah ini asam lambung semakin naik. Nah, ketika semakin naik, sensasi semakin banyak, termasuk itu terjadi sensasi seperti goyang, seperti gempa badan kita, itu seperti itu teman-teman. Nah, maka dari itu untuk
mengurangi kecemasan dan psikosomatis ya, pikirannya negatif, itu alihkan pikiran tentang penyakit. Jadi tentang sensasi yang sedang kita alami itu tidak usah dirasakan, tidak usah dipikirkan seperti itu. Biarkan saja, istilahnya kita cuekin saja. Jadi kita berpikir, melatih pikiran untuk cuek, melatih untuk masa bodoh, emang gue pikirin, seperti itu ya. Nah itu nanti lama-lama itu akan reda dengan sendirinya. Tapi semakin kita perhatikan ya, semakin kita khawatirkan, nah itu akan semakin menjadi. Nah ini apa uniknya penyakit ini ya. Jadi yang namanya asam lambung keteinisiatif psikosomatis itu seperti itu, sehingga pengalaman dari ya saya termasuk mungkin teman-teman ya wajar kalau menderita itu cukup lama, itu karena memang lingkaran negatifnya itu sulit untuk diputuskan seperti itu. Oke teman-teman, jadi kita alihkan pikiran kita, jangan memikirkan tentang kondisi atau tentang penyakit kita, tapi kita pikirkan yang lain, yaitu pikirkan hal-hal yang positif, yang menyenangkan gitu, yang menyenangkan. Jadi nanti tentang kondisi, tentang sensasi itu akan terlupakan. Dan kalau itu sudah terlupakan di pikiran, nah itu tahu-tahu nanti sembuh seperti itu teman-teman ya. Walaupun itu juga tidak mudah juga, bagaimana kita bisa lupa kalau kita juga merasakan seperti itu. Karena kan kenapa kita berpikir biasanya kan karena ada rasa dulu gitu. Nah itulah teman-teman, maka harus kita paksa ya, harus kita paksa untuk tidak memikirkan, dan harus kita tinggalkan rasa. Walaupun ada sensasi, seolah-olah tidak kita rasa seperti itu. Jadi kita punya mindset ini adalah hal yang biasa, dan kita juga tidak apa-apa. Sebentar lagi juga lewat lah, istilahnya hanya numpang lewat. Dan faktanya kita itu sehat-sehat saja. Karena apa? Setelah dicek dokter tentang kondisi organ-organ penting seperti jantung, paru-paru, liver dan sebagainya juga normal-normal saja itu. Jadi yang bermasalah sebenarnya pikiran kita, permasalahan kita karena kita termakan oleh ilusi-ilusi dan halusinasinya kita sendiri itu, seperti itu. Jadi sehingga terjadi istilahnya perang batin lah, seperti itu. Nah itu yang harus kita hentikan, perang batin itu. Kita beralih ke berpikir yang positif, yang logis, yang nalar, yang wajar, seperti itu teman-teman. Nah itu caranya seperti itu. Nah kemudian bagaimana untuk mengalihkan supaya kita secara pikiran tadi tidak memikirkan itu. Nah kita isi dengan kegiatan-kegiatan lain yang menyenangkan itu. Nah kegiatan lain yang menyenangkan itu ya sesuai dengan selera kita, makanya biasanya sesuai dengan hobi kita. Nah itu mungkin yang hobinya memasak ya asik masak saja, yang hobinya mungkin melukis ya melukis, yang hobinya jalan-jalan ya jalan-jalan saja, yang hobinya mungkin musik ya main musik saja, seperti itu. Pokoknya sesuai dengan panggilan jiwa, moodnya itu kemana, nah itu ikuti saja. Nah akhirnya nanti terlupakan tentang penderitaan itu, nah akhirnya tahu-tahu sembuh. Oke begitu teman-teman ya. Nah selain itu juga untuk menenangkan jiwa kita ya, kita juga selalu banyak berdoa ya, bersyukur dengan mensyukuri apa adanya ya, dan kita ikhlas serta pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sabar di dalam berikhtiar ya, dan kita juga sadar tentang kekurangan-kekurangan kita untuk kita perbaiki. Nah, dengan seperti itu nanti
kita tahu-tahu sembuh teman-teman. Jadi coba aja kita lakukan hal seperti itu, tetap bersemangat ya. Saya doakan semoga teman-teman yang masih dalam penderitaan ini akan cepat sembuh. Saya bisa sembuh, teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.